Shalom, selamat pagi untuk anak-anak yang terkasih. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan renungan. Saya undang untuk anak-anak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita, dan pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan boleh pimpin kami, layakan kami untuk mendengarkan setiap renungan pagi hari ini, agar dapat menjadi kekuatan dan semangat yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini adalah perhatikanlah kemurahan Tuhan, terambil dari Mazmur 107 ayat 43 yang berbunyi, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan perhatikanlah segala kemurahan Tuhan. Ketika ada mall atau toko yang menjual barang dengan menawarkan diskon yang besar-besaran, ada yang sampai 50-70% atau beli satu gratis satu dan sebagainya, maka kita pun akan berduyun-duyun untuk mendatanginya. Mereka begitu tergiur untuk mendapatkan barang-barang yang dibanderol dengan harga murah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa itu bagian dari strategi pasar. Tentunya pihak penjual tidak ingin merugi. Kalaupun itu harga diskon, bisa saja pihak penjual sudah melipat gandakan harga dari harga sebelumnya. Atau bisa saja barang yang didiskon adalah barang yang berkualitas rendah. Berbeda dengan barang yang dijual tanpa diskon, pasti akan terjamin kualitasnya karena bukan barang murahan. Pada pagi hari ini bagaimana pemazmur menyinggung kata murah? Bukan berbicara tentang sesuatu yang murahan, tetapi berbicara tentang anugerah Tuhan yang justru kita tak mampu membelinya dengan harga apapun, yaitu anugerah Tuhan. Coba kita renungkan bagaimana kemurahan Tuhan. Kita itu sungguhnya berasal dari debu dan tanah. Maksudnya adalah kita sesungguhnya berasal dari debu dan tanah. Tapi dari debu inilah Tuhan menghadirkan sosok manusia yang segambar dan serupa dengan dirinya. Bahkan ia menjadikan kita ini berharga seperti biji matanya sendiri. Sungguh luar biasa bahwa kita adalah manusia yang sungguh berharga di mata Tuhan. Karena apa? Kemurahan Tuhan, kita diselamatkan dan beroleh pengampunan. Pengampunan setiap atas dosa dan pelanggaran kita, perkataan kita, tindakan kita yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita, atau menyakiti hati orang tua kita. Tapi kita tahu bahwa keselamatan, pengampunan yang Tuhan berikan tidak bisa ditebus dengan kesalehan hidup manusia atau amal kebaikan manusia. Ada firman Tuhan berkata dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 2, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa dalam firman Tuhan pun mengatakan, bersyukurlah bahwa Tuhan sungguh amat teramat baik untuk kita manusia yang berdosa. Kemurahan Tuhan adalah bukti bahwa kasih-Nya sungguh tak bersyarat dan tiada batas. Kalau manusia memberikan kita pertolongan atau memberikan kita kebaikan, pasti ada syaratnya, pasti ada batasnya. Tetapi kemurahan Tuhan
tidak pernah bersyarat dan tidak ada batasnya. Karena itu kita sebagai manusia wajib untuk selalu mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita peroleh. Kita bisa bangun pada pagi hari, melihat ciptaan Tuhan, menghirup udara, itu sebuah kemurahan Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa memakai pakaian, atau kita bisa membeli sesuatu barang, atau mungkin kita masih bisa melihat orang yang kita kasihi, orang tua kita, keluarga kita. Itu adalah kemurahan Tuhan. Nah, Rasul Paulus pun menyadari bahwa jika ia dipercaya untuk sebuah pelayanan, bukanlah karena ia hebat atau pintar, tapi semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh diterima oleh Rasul Paulus. Ada firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Selayaknya kita sebagai manusia tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecut hati atau egois, karena Tuhan tidak seperti itu terhadap kita. Jadi firman Tuhan mau mengatakan tidak ada alasan apapun bagi kita untuk memegahkan diri atau menyombongkan diri, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan kita harus memperhatikan kehidupan kita, dan kita pun harus bersyukur kepada Tuhan karena atas kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh merenungkan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kehidupan kami secara pribadi. Ajar kami seperti Engkau Tuhan, untuk memiliki hati yang memberi, hati yang seperti Engkau dengan penuh kasih sayang Bapa. Biarkanlah pagi hari ini firman Tuhan dan renungan ini dapat menguatkan hati kami. Semakin kami menjadi anak-anak yang luar biasa, takut akan Tuhan, dan memiliki masa depan dan harapan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, semangat untuk pagi hari ini, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.